Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil pengabdian kami selama KKN di Desa Sukahurip yang berjudul Pembuatan Website Desa Sukahurip sebagai portal sarana informasi desa dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Hairul Umam, SIP, SE, MAG, CHRA. Dan dalam pengabdian ini kami beranggotakan dalam artikelnya 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Afisya Fikri Fauzi dengan NIM 11980102225. Lalu dengan satu lagi rekan saya Galih Nur Farizi dengan NIM 119901070. Cakupan bahasan yang akan kami paparkan yaitu pertama pendahuluan, yang kedua metode pengabdian, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Baik, dipersilakan kepada Galih untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada pendahuluan. Website desa atau web desa adalah sebuah situs yang bersifat kumpulan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun video yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet ataupun jaringan wilayah lokal atau LAN, melalui alamat internet ataupun melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL. Dengan adanya informasi yang lengkap, warga lebih mudah mendapatkan akses mengenai desa dan tentunya resmi karena bersumber dari desa itu sendiri. Website desa dapat dijadikan sebagai representasi atau sebuah wajah pemerintahan desa di dunia digital, khususnya di platform desa. Penggunaan website desa juga dapat diharapkan sebagai media penyebaran informasi dan pengumuman kepada warga dengan lebih cepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Next. Yang selanjutnya ada peran dan fungsi website desa. Yang pertama sebagai sarana informasi resmi. Manfaat adanya website desa yang utama adalah tersedianya kanal online yang bisa diakses oleh warga untuk memperoleh informasi resmi terkait desa. Informasi yang perlu ada di website desa meliputi profil dan sejarah desa, kegiatan desa, nama-nama aparatur desa, dan sebagainya. Dengan begitu, warga tidak harus datang ke kantor desa untuk melihat papan informasi. Mereka dapat dengan mudah memperoleh informasi tersebut melalui layar gawai dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, sebagai media publikasi pembangunan desa. Manfaat desa selanjutnya adalah sebagai media publikasi untuk proyek pembangunan desa. Dengan begitu, warga dapat memantau penggunaan anggaran di tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya yang dialokasikan untuk pembangunan desa. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa atas anggaran dana desa tersebut. Yang ketiga, sebagai pusat data desa yang lengkap. Seyogianya, website desa memuat data seperti demografi penduduk, sarana prasarana, dan infrastruktur yang ada di desa. Dokumen peraturan desa, lembaga-lembaga desa, serta data yang berhubungan dengan geospasial atau batas desa maupun batas dusun, RT, RW, dan lain-lain. Dengan adanya data yang lengkap, website desa dapat menjadi rujukan ketika sewaktu-waktu warga ataupun instansi lain membutuhkan data tersebut. Yang keempat, sebagai media promosi desa. Setiap desa tentunya memiliki potensi yang bisa menarik minat masyarakat luar, misalnya kearifan lokal, kekayaan budaya, kuliner, bahkan potensi wisata alam. Website desa juga dapat dijadikan sebagai media untuk membantu pemerintahan dalam melakukan promosi sehingga banyak orang yang mengetahui dan tertarik untuk berkunjung. Hal ini tentu mendatangkan keuntungan tersendiri bagi masyarakat desa tersebut. Dan yang terakhir ada
media pengaduan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Warga desa berhak melakukan pengaduan jika terdapat layanan yang dirasa kurang optimal. Dengan adanya laporan dan pengaduan, pemerintahan desa bisa berbenah melakukan evaluasi dan perbaikan layanan sehingga dapat lebih baik lagi ke depannya. Untuk memudahkan warga melakukan hal tersebut, pemerintah desa memberikan layanan pengaduan melalui website desa. Manfaat website desa bagi desa memang sangat luar biasa. Next. Yang selanjutnya ada metode pengabdian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di empat dusun yang ada di Desa Sukahurip, yaitu Kecamatan Cahorbeuti, Kabupaten Ciamis. Dusun tersebut meliputi Dusun Gadog, Dusun Cidangiang, Dusun Sukajadi, dan Dusun Palasari. Adapun sasaran pengabdian merupakan setiap warga, khususnya ibu rumah tangga yang berada di desa tersebut. Jangka waktu pelaksanaan pengabdian ini kurang lebih selama 1 bulan, yakni dimulai daripada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2022. Dengan metode pengabdian mencakup observasi dan koordinasi, sosialisasi, diskusi, dan pelaksanaan dan pendampingan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Gali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Itu mengenai pelaksanaan kegiatan. Dalam pengabdian ini, pelaksanaan kegiatan yang pertama yaitu kami melakukan riset dan survei. Kami melaksanakan riset dan survei guna mendapatkan gambaran platform seperti apa yang sesuai dengan permintaan dan aspirasi masyarakat maupun perangkat desa Sukahurip. Lalu selanjutnya yaitu pembuatan platform desa. Setelah kami melakukan riset dan survei sebelumnya, lalu kami melaksanakan pembuatan platform desa sesuai dengan permintaan dan aspirasi yang sudah disampaikan, yang mana platform yang diinginkan ini merupakan berbentuk website. Dan nantinya website desa ini dapat memuat informasi tentang Desa Sukahurip. Lalu yang terakhir yaitu input informasi data dan penyerahan website. Input informasi data dan penyerahan website ini dilakukan kepada perangkat desa. Dan juga dilakukannya sosialisasi cara penggunaan website kepada pegawai desa yang ditunjuk untuk mengoperasikan website ke depannya. Sehingga memudahkan bagi pegawai desa tersebut agar mengerti bagaimana cara pengoperasiannya. Lalu selanjutnya, itu pembahasan. Jadi, setelah melakukan rangkaian pelaksanaan kegiatan tadi, tahapan awal dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pembuatan website sebagai portal sarana informasi bagi Desa Sukahurip adalah kami melakukan riset dan survei kepada pihak perangkat desa dan juga perwakilan masyarakat desa. Kami mencari tahu bagaimana keinginan masyarakat. Bahkan khususnya dari kepala desa sendiri terdapat permintaan ingin dibuatkan sebuah platform desa yang dapat memuat informasi secara luas mengenai Desa Sukahurip. Dan juga itu seiras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, oleh mayoritas masyarakat, yaitu portal sarana informasi desa yang mudah diakses. Nah, setelah berdiskusi dengan pihak desa dan juga masyarakat desa dengan perihal portal sarana informasi desa yang mudah diakses, maka sampailah kepada kesimpulan bahwa platform yang tepat yaitu adalah platform berbentuk website. Nah, perwakilan masyarakat desa dan pihak desa memberikan tanggapan yang antusias saat pembahasan mengenai rencana pembuatan website sebagai jawaban atas permintaan inginnya dibuatkan portal sarana informasi desa itu. Lalu selanjutnya, apa sih website itu? Saya akan membacakan sedikit. Jadi,
definisi situs website dari Seebeck dan Fermat, yaitu web merupakan sekelompok halaman terkait di mana berbagai elemen seperti dokumen dan foto yang disimpan di server web hadir. Aplikasi web adalah program yang dapat diakses pengguna menggunakan browser dan dihosting di server web. Aplikasi web biasanya menampilkan informasi dari server serta data pengguna. Website ini juga merupakan bentuk dari penerapan penyelenggaraan pemerintah modern berbasis elektronik atau e-government. Dalam pemerintahan yang sudah berkembang ini, tentunya terdapat 3 hal yang menjadi alasan perlunya diterapkan e-government. Diterapkannya e-government merupakan bentuk dari kemajuan teknologi dan informasi, lalu berkembangnya era globalisasi yang cepat, dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Selanjutnya, sampai pada pembuatan website. Pembuatan website Desa Sukahurip diawali dengan memilih tema website yang akan digunakan. Setelah itu, memilih platform website, lalu yang terakhir memilih domain website. Dikarenakan website ini merupakan platform baru bagi desa yang akan dioperasikan nanti oleh pegawai desa. Jadi melihat hal tersebut, melihat kebaruan tersebut, yaitu dari SDM-nya dan SDM yang baru memulai mengoperasikan ini, maka melihat berbagai opsi, maka pilihan kami adalah jatuh pada Google Sites, yang merupakan platform dengan tampilan yang modern, namun tetap user-friendly atau ramah terhadap pengguna. Dan tentunya yang menjadi aspek terbesar itu, platform ini mudah digunakan bagi operator. Selain bagi pengunjung websitenya, juga bagi editor atau operator website itu sendiri. Input yang digunakan dalam pembuatan website ini antara lain yaitu Google Email, Google Docs, dan Google Sites. Hasil dari proses beberapa input tersebut menghasilkan output platform desa, yaitu website desa yang dapat memuat segala informasi dan berita terkait Desa Sukahurip. Dan sampai pada kesimpulan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Galih, mangga. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menjadi tersedianya website desa yang dapat memudahkan atau mempermudah masyarakat Desa Sukahurip untuk mengakses informasi-informasi penting mengenai Desa Sukahurip yang dapat diakses di internet menggunakan alat telekomunikasi masing-masing. Selain itu, dengan adanya website desa ini, masyarakat lain juga dapat mengetahui tentang hal penting apa atau hal menarik apa yang terdapat di Desa Sukahurip. Website desa ini juga dapat bermanfaat bagi pemerintahan Desa Sukahurip untuk memaparkan program apa saja yang dicanangkan oleh pemerintahan desa tersebut. Dengan kata lain, website ini juga dapat dijadikan alat komunikasi oleh pemerintahan Desa Sukahurip terhadap masyarakatnya itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Galih. Sekian pemaparan hasil dari pengabdian kami selama KKN. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya undur diri. Terima kasih.